Berbagai motivasi menjadikan pelaku nekat melakukan kejahatan pelecehan seksual, baik itu di fasilitas umum maupun lokasi yang sedang ramai oleh aktivitas warga. Pernyataan lengkap dari kriminolog mengenai fenomena maraknya kejahatan seksual yang terjadi akan kami sajikan sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Pelecehan di tempat umum merupakan bentuk dari kejahatan seksual yang bisa menimpa siapa saja. Biasanya, kaum Hawa adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual, baik di jalanan maupun moda transportasi umum. Mirisnya, lokasi yang relatif ramai oleh aktivitas warga tak menyurutkan niat pelaku dalam melancarkan aksi tak bermoralnya. Baru-baru ini, tepatnya hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di kota Manado, Sulawesi Utara, pelecehan seksual menimpa seorang wanita dengan pelaku seorang sopir taksi online. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, tampak pelaku dengan sengaja berusaha menyentuh paha korban. Meski sempat ditegur oleh korban, pelaku mengulangi perbuatannya sebanyak 2 kali. Berkat video viral dan laporan korban, kepolisian dari Polda Sulawesi Utara langsung menangkap pelaku di hari yang sama. Menurut pandangan kriminolog, beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di area publik maupun moda transportasi umum terjadi karena pelaku mempunyai motif tertentu demi menyalurkan hasrat menyimpangnya. Boleh dibilang sebenarnya ini contoh dari bentuk kejahatan seksual gitu ya, di mana terjadi salah satunya jenisnya yaitu pelecehan seksual. Ini masuk dalam kategori pelecehan karena apa ya? Kita lihat dari beberapa kasus dan realitas sosial yang terjadi terkait dengan kasus istilah begal payudara ini gitu. Ini karena memang ada pelaku gitu ya yang melakukan aksi meraba, meremas gitu ya, menyentuh gitu ya payudara perempuan tentunya yang dijajarkan korbannya dengan motivasi yang berlatar belakang gitu ya, macam-macam. Ada yang hanya sekedar iseng. Ada yang hanya sekedar pengen aja gitu ya, atau bahkan ada yang memang pelaku termotivasi karena latar belakang kelainan seksual yang dimilikinya. Kriminolog menyarankan bila mengalami sebagai korban atau melihat adanya aksi pelecehan seksual, warga bisa merekam menggunakan telepon genggam serta memeriksa di lokasi tersebut apakah terdapat kamera pengawas CCTV yang bisa digunakan sebagai alat bukti di kepolisian. Ketika kita bicara strategi pencegahan kejahatannya, yang paling utama adalah dari diri sendiri si calon korban gitu ya. Anggap kita semua adalah calon korban begal payudara, lalu bagaimana kita memberikan perisai pengamanan kepada diri kita sendiri. Misalnya mungkin hindari jalan-jalan sepi gitu ya dengan seorang diri gitu ya ketika memang kita berada di ruangan publik gitu. Yang kedua mungkin kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal gitu ya berusaha mendekat, memepet kita gitu, kita usahakan beri jarak sejauh mungkin dengan orang tersebut atau langsung memberikan penolakan. Tentu tak ada seorang pun yang mau menjadi korban pelecehan seksual. Namun jika sampai mengalami atau menyaksikan kasus pelecehan seksual, sebaiknya jangan tinggal diam atau merasa takut. Segeralah meminta tolong kepada warga lainnya atau melaporkannya ke petugas keamanan dan aparat kepolisian yang ada di sekitar Anda. Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri, Rizky Priadila, Turn Back Crime, RTV.